Halo teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kamu sehat, damai, dan terus dikelilingi hal-hal baik. Terima kasih sudah klik video ini. Mari kita duduk sebentar dan ngobrol dari hati ke hati. Perjalanan untuk tumbuh. Untuk menjadi seseorang yang lebih baik daripada kemarin. Tapi seringkali, tanpa sadar, kita tergoda untuk membandingkan. Untuk merasa hebat dengan melihat orang lain di bawah. Namun benarkah itu cara terbaik untuk berkembang? Perbandingan yang menyesatkan. Kita semua pernah terjebak di dalamnya. Perang diam-diam dalam pikiran. Saat kita melihat seseorang yang tampak lebih sukses, lebih cantik, lebih mapan, lebih bahagia. Dan tiba-tiba, kita merasa kecil. Padahal kita tidak tahu apa yang mereka korbankan. Apa yang mereka sembunyikan di balik senyuman. Dan apa yang sedang mereka perjuangkan saat kamera tidak sedang merekam. Tapi kita tetap membandingkan. Kita ukur perjalanan kita dengan garis hidup orang lain. Kita bandingkan bab awal kita dengan bab akhir orang lain. Dan hasilnya selalu sama, kecewa. Karena rasa syukur perlahan terkikis oleh rasa kurang. Perbandingan adalah pencuri kebahagiaan. Ia membuatmu lupa akan apa yang sudah kamu punya. Ia membuatmu merasa lambat, meski kamu sedang berjalan dengan langkah yang benar. Lihatlah dirimu sendiri. Bukan melalui lensa orang lain, tapi dari kacamata perjuanganmu sendiri. Kamu mungkin belum sampai tujuan. Tapi kamu sudah tidak di titik yang sama seperti dulu. Itu pertumbuhan. Itu kemajuan. Itu layak dihargai. Berhentilah membandingkan hidupmu dengan orang lain. Karena kamu tidak diciptakan untuk menyalin, tapi untuk menjadi versi unik dari dirimu sendiri. Ingat, rumput tetangga mungkin tampak lebih hijau, tapi bisa jadi, itu rumput plastik. Dan tanahmu, meski belum sempurna, bisa jadi tempat yang paling subur, jika kamu merawatnya dengan sabar. Menjadi versi terbaik, bukan menjadi yang terbaik dari semua. Kita seringkali diajarkan sejak kecil, untuk menjadi yang terbaik. Ranking pertama. Juara umum. Nilai paling tinggi. Kita tumbuh dalam budaya yang menjadikan perbandingan sebagai tolak ukur nilai diri. Seakan-akan, kalau kita tidak mengalahkan orang lain, maka kita belum cukup. Tapi, apakah benar hidup ini perlombaan? Apakah satu-satunya cara untuk merasa bernilai adalah dengan berdiri paling depan? Apakah kita harus mengalahkan semua orang hanya agar bisa mencintai diri sendiri? Tidak. Karena menjadi yang terbaik dari semua orang bukanlah ukuran kebahagiaan. Tapi menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Itulah makna yang sebenarnya. Versi terbaik dirimu. Bukan tentang menang dari temanmu, bukan tentang mengungguli saudaramu, bukan tentang lebih kaya, lebih cantik, lebih pintar dari mereka. Tapi tentang jadi lebih sabar dari dirimu kemarin. Lebih tenang saat marah datang. Lebih kuat saat kecewa melanda. Lebih tulus saat memberi. Lebih berani saat gagal datang menghampiri. Menjadi versi terbaik dari dirimu berarti kamu belajar mencintai proses. Kamu mulai menyadari bahwa perubahan kecil pun tetaplah langkah. Kamu mulai memeluk kelemahanmu, tanpa merasa malu. Kamu mulai membenahi kekuranganmu, bukan untuk pamer, tapi karena kamu layak mendapatkan versi dirimu yang paling utuh dan paling damai. Dan yang paling penting, Camus Tidak, per lui mangeatu siapa pain dalam prosini. Karena cahaya tak perlu memadamkan cahaya lain agar bisa bersinar. Dan tinggi bukan tentang berdiri di atas orang lain, tapi tentang berdiri kokoh dalam pijakan yang jujur. Jadi jika hari ini kamu sedang berjuang menjadi lebih baik, tanpa perlu validasi, tanpa perlu kompetisi, itu bukan kelemahan. Itu justru kekuatan sejati. Karena kamu telah menemukan arah yang benar. Menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, bukan menjadi bayangan dari orang lain. Mengubah kompetisi menjadi kolaborasi. Kita diajarkan untuk bersaing. Dari bangku sekolah sampai dunia kerja, dari urusan akademik hingga soal cinta, dari hal kecil sampai impian besar. Semuanya dibungkus dalam satu kata, kompetisi. Seakan dunia ini panggung kecil, dan hanya ada satu yang boleh berdiri di atasnya. Seolah hidup adalah lomba siapa yang paling dulu, paling cepat, paling tinggi, meskipun harus saling dorong, saling injak. Tapi,
Apakah hidup memang harus sesempit itu? Bayangkan kalau kita mulai berpikir berbeda. Bahwa bukan semua hal harus dimenangkan sendirian. Bahwa orang lain bukan musuh, tapi cermin. Bahwa kita bisa saling dorong, bukan saling jatuhkan. Kompetisi mungkin membentuk pemenang, tapi kolaborasi membentuk peradaban. Kompetisi bisa membuatmu hebat, tapi kolaborasi bisa membuat semua orang ikut tumbuh. Lihatlah alam. Akar-akar pohon saling menyatu di bawah tanah, menguatkan satu sama lain tanpa terlihat. Mereka tidak saling rebut air. Mereka justru berbagi nutrisi. Karena mereka tahu, bertahan bersama lebih kuat daripada bersinar sendirian. Begitu juga kita. Tak perlu iri pada cahaya orang lain. Gunakan itu untuk menyalakan apimu sendiri. Lalu, saling bantu agar semua bisa menyala bersama. Ubah persaingan menjadi peluang untuk belajar. Ubah rasa ingin mengalahkan menjadi semangat untuk membangun. Ubah mentalitas, aku harus lebih dari dia. Menjadi, bagaimana kita bisa tumbuh bersama. Sebab pada akhirnya, yang diingat orang bukan hanya siapa yang menang, tapi siapa yang membuat orang lain juga ikut bangkit. Dan saat kamu bisa membuat orang lain tumbuh, tanpa kehilangan jati dirimu sendiri, itulah bentuk kemenangan paling sejati. Diam-diam tumbuh, dengan rendah hati. Tidak semua langkah perlu disorot. Dan tidak semua kemenangan harus diceritakan. Kadang, yang paling kuat adalah mereka yang tumbuh dalam diam. Bukan karena takut terlihat, tapi karena mereka tahu, nilai sejati tidak butuh panggung. Tumbuh itu seperti akar. Tersembunyi. Tidak terlihat. Tapi justru menjadi pondasi dari segalanya. Akar tidak pernah sombong. Padahal tanpanya, pohon tak akan berdiri. Begitu juga manusia. Kita tidak perlu menjelaskan semua perubahan dalam diri kita. Tidak perlu membuktikan setiap perkembangan kita ke orang lain. Biarkan hasil yang berbicara. Biarkan waktu yang membuktikan. Kerendahan hati bukan berarti merendah, tapi memilih untuk tetap tenang. Meskipun sebenarnya kamu sudah melampaui banyak hal. Itu bukan kelemahan, itu adalah kendali. Kamu tidak sedang bersaing, kamu sedang berproses. Dan orang-orang yang paling kuat, biasanya adalah mereka yang tahu caranya diam. Tapi tetap bekerja, tetap belajar, tetap melangkah. Kita hidup di zaman di mana semua orang jandilia. Ingin validasi, ingin pengakuan. Tapi kamu tidak harus ikut arus itu. Kamu bisa diam, dan tetap tumbuh. Kamu bisa tenang, dan tetap menjadi besar. Karena orang yang paling dalam bukan yang paling berisik, tapi yang paling memahami dirinya sendiri. Jadi, jika hari ini kamu sedang berjuang, dan belum ada yang tahu, belum ada yang tepuk tangan, belum ada yang peduli. Jangan kesilati. Kamu sedang bertumbuh. Mungkin diam, mungkin perlahan, tapi tetap maju. Dan itu cukup. Biarkan waktumu datang, tanpa kamu harus menjatuhkan siapapun di jalanmu. Penutup yang menguatkan. Jangan takut untuk menjadi hebat. Tapi pastikan, kamu juga tetap menjadi baik. Karena dunia ini tidak kekurangan orang cerdas. Yang kita butuhkan adalah orang yang cerdas dan rendah hati. Orang yang sukses, tapi tidak sombong. Orang yang kuat, tapi tidak merendahkan. Orang yang bersinar, tapi tidak membutakan yang lain. Menjadi versi terbaik dari dirimu bukan berarti menjadi yang paling menonjol. Bukan berarti kamu harus dipuji banyak orang. Kadang, menjadi versi terbaik, hanya berarti kamu bisa menatap cermin dan berkata, "Aku bangga dengan siapa aku hari ini. Aku belum sempurna, tapi aku terus bertumbuh. Dan aku tidak harus menjatuhkan siapapun untuk sampai ke sini." Ingatlah, kita tidak dinilai dari seberapa banyak orang yang kita kalahkan, tapi seberapa banyak yang kita bantu berdiri bersama. Kita tidak diukur dari seberapa keras kita bicara, tapi seberapa tulus kita mendengarkan. Dan kita tidak dikenang karena seberapa tinggi kita pernah berdiri, tapi karena bagaimana kita membuat orang lain merasa saat berdiri di samping kita. Jadilah kuat, tapi tetap lembut. Jadilah tinggi, tapi tetap membumi. Dan jadilah luar biasa, tanpa harus merendahkan siapapun. Karena ketika kamu bisa sukses, tanpa sombong, tumbuh, tanpa bising, dan bersinar, tanpa memadamkan yang lain,
Itulah puncak dari menjadi manusia. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga ada satu kalimat yang tinggal di hatimu hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tumbuh, tetap tenang, dan tetap jadi dirimu yang terbaik. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa tinggalkan komentar. Ceritakan, bagian mana yang paling menyentuh hatimu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, kamu tidak sendirian.